Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah menjadi murid Kristus, bahkan kita juga menjadi pengikut Kristus, bahkan kita juga menjadi prajuritnya Kristus yang siap berjuang dan kita siap berperang ya. Jadi peperangan rohani sedang kita alami, sedang kita hadapi. Karena di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perlawanan dan musuh kita itu tidak kelihatan dengan kasat mata kita, seperti bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging ini bisa kita lihat berbentuk seperti wujud sebagai manusia ya, terdiri dari darah dan daging. Itu bukan musuh kita, tapi yang menjadi musuh kita adalah roh-roh penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat, yang mana iblis tidak senang melihat kita setia, taat, hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup setia dengan Tuhan. Dia tidak mau kita terus melekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita untuk berperang melawan tipu muslihat iblis ini agar kita menang dalam menghadapi peperangan rohani? Ada 6 jenis perlengkapan menurut Alkitab dalam Efesus pasal 6 dari ayat yang ke-10 ya, kita boleh melihat di sana. Pertama adalah perlengkapan yang kita harus miliki. Pertama adalah kebenaran, yaitu Alkitab. Dalam Alkitab kita bisa mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu sesungguhnya adalah Yesus. Sebab Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus memiliki Yesus dalam kehidupan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar dengan kita memiliki Yesus, memiliki kebenaran itu, kita akan bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Kedua, berbaju jirah, yaitu pembenaran adalah pulihnya relasi kita dengan Allah. Hidup kita telah berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus yang kita percayai. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa kehidupan kita telah didamaikan dengan Allah. Ya, jadi perlengkapan yang ketiga adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, karena iblis tidak senang Injil disampaikan, karena Injil adalah kekuatan Allah itu yang menyelamatkan manusia. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 berkata ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua manusia. Karena kerelaan beritakan Injil, disitulah kita bisa mengalahkan tipu daya setan iblis yang menjerat siapapun ya, sehingga ketika mereka mendengarkan Injil, mereka dimenangkan, mereka diselamatkan. Jadi iblis tidak senang ketika kita sampaikan firman, iblis tidak senang, iblis tidak suka. Tapi ketika hidup kita telah dipulihkan, didamaikan dengan Allah, kita diberi roh keberanian untuk menyampaikan kabar baik, yaitu berita Injil. Nah, inilah senjata yang ketiga. Dan senjata yang keempat adalah iman pada Allah, berarti percaya pada janji Allah akan perlindungan kita dari serangan iblis berbentuk keraguan dan kebimbangan. Nah, kadang-kala iblis memberikan kita rasa ragu, bimbang, khawatir. Dengan apa kita dapat mengalahkannya? Dengan iman. Kita percaya kepada janji Allah. Dari mana kita tahu janji Allah? Dalam Alkitab kita sudah baca, kita sudah dengar bahwa janji perlindungan Allah kepada kita itu sungguh luar biasa. Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, bahkan Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, itu adalah janji. Kita harus imani. Nah, inilah strategi atau perlengkapan yang keempat yang harus kita miliki ya. Orang Kristen telah menerima keselamatan dari Allah dan sedang menanti sepenuhnya pada saat Yesus datang kali yang kedua. Nah, inilah janji yang harus kita imani, bahwa Yesus datang kali yang kedua ya, untuk menjemput kita, bahkan ya datang untuk menghakimi. Jadi kita harus siap-siap, bersedia. Ketika Yesus datang, kita didapati setia, taat, menjadi murid Kristus yang setia, yang terus berperang, dan kita mendapatkan kemenangan, dan kita berhak ya masuk dalam kerajaan surga. Jadi perlengkapan yang kelima adalah ketopong keselamatan, berbicara tentang firman Allah yang merupakan pedang roh. Yesus melawan serangan iblis dengan firman Allah. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana iblis menyerang. Itulah sebabnya kita harus siap sedia dengan setiap hari menjadikan firman Allah santapan kita, dan setiap hari kita mohon tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus, dan firman Tuhan harus kita wujudkan dalam hidup kita. Sebab firman dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Luar biasa ya.
firman dan Roh Kudus itu menjadi pilar, menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk memerangi tipu daya kuasa setan iblis yang ingin melemahkan, yang ingin menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dan perlengkapan yang terakhir adalah 6, yaitu doa. Doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa kita. Berdoalah setiap waktu, berjaga-jagalah, berdoalah untuk orang-orang kudus, untuk hamba-hamba Tuhan, agar diberikan roh keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Kita harus berdoa terus di hari-hari ini agar anak-anak Tuhan kuat, hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa, sehingga pemberitaan rahasia Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, sehingga menanglah kita. Mari kita perhatikan dan kita harus memiliki perlengkapan rohani ini agar kita menang dalam medan peperangan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.